Kita kan sering ya diajarin, biasanya dalam agama katanya nilai-nilai moral itu berlaku mutlak. Misalnya kan nggak boleh bunuh orang, nggak boleh mencuri, nggak boleh durhaka sama orang tua, dan ada banyak lagi ya larangan-larangan lainnya yang tertuang dalam teks kitab suci. Nah, aturan-aturan ini biasanya bersifat hitam putih gitu. Kalau melanggar ya pasti atau kemungkinan besar ya akan dihukum gitu. Iya, kalau tidak hukuman dunia ya hukuman di akhirat gitu. Nah, tipe moral yang strict seperti ini itu termasuk dalam jenis moral absolutism, di mana moral itu bersifat tetap, tidak bergantung pada waktu dan tempat, dan bisa juga bersifat sakral. Tapi kalau kita lihat kenyataan di berbagai budaya, ternyata klaim absolutisme moral itu nggak selalu cocok dengan bagaimana moral benar-benar dijalankan manusia. Ada tindakan tertentu yang disebut dosa besar oleh satu budaya, tapi justru dianggap wajar atau bahkan dianggap terhormat gitu oleh budaya lain. Misalnya bunuh diri deh. Bunuh diri itu kan secara umum kalau di kepercayaan Islam itu kan sangat dikecam ya. Tapi kalau di Jepang, bunuh diri seppuku itu bisa berarti netral dan atau malah jadi representasi tanggung jawab dan kehormatan seseorang gitu. Malah bisa jadi bagus. Nah, kita juga pernah dengar ya, bahwa moral itu relatif katanya. Bahwa setiap budaya punya sistem moral sendiri dan gak ada standar objektif yang bisa diberlakukan untuk semua orang. Tapi, apakah jika moral itu relatif, apakah kemudian gak ada sama sekali nilai-nilai moral yang dapat disetujui bersama oleh banyak orang? Apakah orang kemudian bisa bebas melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan bersembunyi di balik moral relativism? Relativisme ekstrim itu bikin kita kesulitan mengecam tindakan yang jelas-jelas merugikan atau menindas. Nah, maka dari itu disinilah moral universalism itu membawa alternatif pemikiran moral yang lebih moderat. Jadi ketimbang kita mengatakan moral itu 100% absolut atau 100% relatif. Nah, moral universalism ini menawarkan alternatif bahwa ada beberapa nilai yang berlaku universal secara fondasi, tapi prakteknya fleksibel dan bisa beradaptasi gitu, tapi adaptable. Kita punya misalnya nilai universal seperti keadilan, loyalitas, kerjasama, melindungi keluarga, atau tidak merugikan orang lain. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, dari mana asal nilai-nilai universalitas itu? Salah satu penjelasan dalam psikologi evolusioner dan antropologi adalah teori morality as cooperation. Jadi intinya moralitas itu muncul karena manusia butuh kerjasama. Jadi supaya kelompok kita bisa bertahan hidup, kita memerlukan aturan yang mendorong kerjasama dan membatasi perilaku yang berdampak buruk secara kolektif. Morality as cooperation ini berdasar pada game teori, khususnya non-zero sum games yang memungkinkan semua pihak saling diuntungkan. Nah, untuk mengidentifikasi berbagai jenis masalah kerjasama yang harus dipecahkan suatu masyarakat, dari situ teori ini memetakan jenis-jenis kerjasama dan nilai moral yang muncul sebagai solusinya. Dan versi terbaru dari teori ini mengidentifikasi ada 7 bentuk kerjasama. Pertama, kerjasama di dalam keluarga itu terlihat lewat cara seseorang merawat, melindungi, dan berbuat baik kepada kerabatnya. Misalnya kayak ya sayang anak, bantu saudara, mewariskan harta untuk keturunan, dan lain sebagainya. Kedua, ada dorongan untuk mendukung kelompok sendiri. Nah, dari sini muncul moral tentang loyalitas, solidaritas, dan menjaga nama baik kelompok dan memprioritaskan anggota-anggota kelompoknya. Ketiga, ada juga altruisme timbal balik. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat baik pada kita akan merasa perlu membalasnya gitu. Atau bisa juga tertuang dalam bentuk kepercayaan terhadap orang lain gitu. Jadi kita tahu, aduh nih orang pernah baik sama gue gitu, orang ini baik gitu. Jadinya bisa mudah juga kalau misalnya ada apa-apa, bisa mudah saling memaafkan dan lain sebagainya. Kemudian keempat, manusia juga punya cara menyelesaikan konflik lewat hawkish displays atau menunjukkan keberanian dan kekuatan untuk mengambil risiko. Nah, bentuk kerjasama ini
melahirkan moral tentang keberanian, terutama dalam konteks mempertahankan kelompok. Bentuk kelima ada juga cara menyelesaikan konflik secara damai lewat dovish displays atau sikap hormat terhadap otoritas atau orang yang lebih tua dan menghindari eskalasi. Nah, dari sini, dari tipe yang ini muncul moral tentang penghormatan dan tata krama. Dan keenam, ada kerjasama dalam membagi sumber daya yang bisa bikin orang berselisih. Mekanisme ini melahirkan nilai keadilan, misalnya kita jadi punya sense untuk berbagi secara adil atau membagi secara merata untuk mencegah konflik. Dan terakhir ada kerjasama tentang pengelolaan pemilikan. Jadi siapa punya apa, siapa yang boleh memakai apa, yang kemudian jadi dasar dari moral tentang hak milik. Nah, nilai-nilai moral universal seperti keadilan, loyalitas, menghormati orang lain, keberanian, hingga hak milik itu tadi, itu muncul dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara sosial yang menghasilkan manfaat bersama. Dan ini juga menjelaskan kenapa moralitas itu bisa punya lapisan universal dalam banyak budaya, ya karena jenis-jenis masalah kerjasama yang kita hadapi sebagai spesies itu pada dasarnya sama. Jadi untuk menguji apakah ketujuh bentuk kerjasama tadi memang dianggap bermoral secara universal, ada penelitian yang melakukan analisis lintas budaya menggunakan holocultural method atau metode yang sering dipakai antropologi untuk membandingkan banyak masyarakat secara sistematis tanpa bias kedaerahan. Jadi mereka ngambil data dari sebuah arsip raksasa gitu, berisi ribuan etnografi asli yang ditulis oleh antropolog profesional. Nah, dari sana mereka memilih 60 masyarakat dari berbagai belahan dunia, mulai dari pemburu pramu sederhana hingga kerajaan dan negara modern. Sampelnya dipilih hati-hati supaya setiap masyarakat benar-benar representatif sekaligus independen terhadap satu sama lain ya. Dan dari ribuan dokumen itu, peneliti kemudian mengambil semua paragraf yang berkaitan dengan moral, etika, norma, serta kata kunci relevan seperti mutual aid, property, loyalty, dan sebagainya. Dan setelah melalui proses-proses berikutnya, dari seluruh analisis itu, mereka menemukan 761 paragraf yang secara eksplisit menggambarkan penilaian moral terhadap salah satu bentuk kerjasama dan menghasilkan 962 observasi moral secara total. Jadi dalam survei tersebut, 7 tipe perilaku kooperatif mulai dari bantu keluarga, kerjasama dalam kelompok, menghormati hak milik, itu nilai-nilai itu secara konsisten dinilai positif di setiap masyarakat yang datanya tersedia. Jadi nggak ada tuh budaya yang memandang loyalitas terhadap keluarga itu sebagai tindakan yang buruk gitu. Atau tidak ada budaya yang menilai perilaku membalas budi itu adalah sesuatu yang tercela gitu. Misal, di masyarakat Amhara di Ethiopia, loyalitas terhadap keluarga itu adalah inti dari karakter moral. Terus juga di masyarakat Korea tradisional, asas kebersamaan dan saling bantu antar tetangga itu jadi penopang kehidupan sosial. Sementara itu, masyarakat Garo menjunjung reciprocity atau ketersalingan yang menempati tingkat tinggi dalam struktur nilai mereka gitu. Jadi semua ini membentuk pola bahwa manusia itu memang mengapresiasi perilaku yang membuat kehidupan bersama lebih mudah dijalankan gitu. Jadi moral universalism itu bukan berarti mengatakan bahwa semua norma atau semua nilai itu sama, tapi bahwa semua manusia berbagi fondasi moral yang sama yang kemudian menjadi dasar untuk jadi lebih variatif. Dan ini makanya menjelaskan kenapa kita merasa ada yang salah kalau misalnya ada orang yang mengkhianati kita atau mengkhianati kelompoknya atau mengambil alih hak orang lain. Meski kita juga memahami bahwa budaya berbeda itu dapat menempatkan penekanan yang berbeda pada nilai-nilai tersebut. Contohnya bisa kita lihat dari masyarakat Jepang dan Bugis ya. Di Jepang ada konsep haji bunka, yaitu budaya malu gitu. Malu yang berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga perilaku, dan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang bikin malu kelompoknya gitu. Nah, sementara itu di Indonesia suku Bugis itu juga punya konsep siri gitu yang pada dasarnya memiliki fungsi moral yang mirip.
Ya meskipun ekspresinya beda ya. Jadi Siri itu memuat 3 makna, rasa malu, kehormatan, dan dorongan untuk bekerja keras. Dan sama seperti Haji Bunka, Siri itu jadi batasan moral yang menjaga agar anggota masyarakat nggak melanggar kaidah-kaidah adat yang ada. Jadi kita mungkin aja berbeda gitu ya dalam cara menjalani nilai-nilai itu, tapi nilai dasarnya tetap sama. Dan yang membedakannya dengan moral absolutisme adalah bahwa nilai-nilai universal bukan sesuatu yang final dan bukan sesuatu yang tidak berubah gitu. Konsep itu muncul dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama dan memastikan kelompoknya bertahan hidup. Jadi yang bersifat universal itu bukanlah rincian aturan-aturannya gitu, bukan perintah-perintahnya, tapi kebutuhan untuk bekerja sama. Kalau kita melihat kembali nilai-nilai kooperatif yang ditemukan, ya sebenarnya banyak dari nilai-nilai ini tertanam kuat dalam ajaran agama besar. Misalnya, kan ada ya aturan menghormati orang tua, hormati pemimpin, jangan ambil hak orang lain, gak boleh mencuri, berbagi dengan sesama, adil, dan itu nilai-nilai yang sebenarnya kurang lebih sama dengan nilai-nilai kerjasama dalam berbagai budaya di dunia. Jadi dalam perspektif ini agama itu bukanlah sumber awal dari nilai-nilai tersebut, tapi agama justru adalah bentuk institusionalisasi dari nilai-nilai kooperatif yang sudah lebih dulu muncul dalam dinamika sosial manusia gitu, dalam peradaban manusia. Dan ajaran-ajaran itu memperkuat perilaku-perilaku yang sejak awal memang menguntungkan kelompok. Agama kemudian memberikan narasinya, agama memberikan otoritas moral dan memberikan sanksi untuk memastikan nilai-nilai itu dijalankan. Untuk yang dalam aspek moral absolutism ya. Dan dengan cara itu agama memperluas jangkauan kerjasama dari kelompok kecil, dari misalnya suku, terus jadi komunitas yang lebih besar, bahkan global ya. Maksudnya agama, maksudnya kayak Islam, Kristen kan udah miliaran ininya pemeluknya. Dengan melihat agama sebagai institusi moral kooperatif, kita jadinya bisa memahami kenapa ada begitu banyak nilai moral serupa muncul di berbagai agama dan kenapa implementasinya berbeda-beda tergantung konteks sosial budayanya. Banyak keributan dalam diskusi moral itu muncul karena agama kerap dipahami secara dogmatis bahwa seolah-olah nilai moral itu final, mutlak, dan hanya bisa datang dari satu sumber tunggal. Nah, sebenarnya cara pandang seperti ini itu sering bikin kita sulit menerima variasi cara hidup orang lain atau membuat perbedaan posisi moral sebagai ancaman. Tapi kalau kita melihat moral sebagai hasil dari sebagai konsekuensi dari kebutuhan manusia untuk bisa hidup bersama secara kooperatif dan secara aman, kita jadi akan lebih bisa memahami bahwa aturan moral itu sebenarnya ya berkembang, berevolusi sebagai respons terhadap tantangan sosial dan bukan seperangkat aturan mutlak yang nggak boleh dipertanyakan gitu. Dan perspektif moral universalism ini ngasih kita ruang untuk kita bisa melihat moralitas sebagai upaya bersama umat manusia untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih manusiawi. Dan makanya itu kalau misalnya ada nilai-nilai kebaikan yang sifatnya ritual, itu susah untuk menjadi universal karena fondasi dari ketujuh bentuk tadi sulit ditemukan gitu. Misalnya kalau ada, misalnya yang muslim sholat, kalau kita punya teman Kristen yang nggak sholat, kan kita nggak bisa otomatis bilang dia tidak bermoral karena nggak sholat kan. Tapi ya itu salah satu contoh sulitnya menempatkan butir-butir ritual agama menjadi moralitas yang universal. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.